Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadian Rahma Putri dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 3333240132 dari kelompok 26 Penelitian Operasional 1. Jadi, di sini saya akan mengerjakan soal yang telah diberikan oleh Abang TT Asisten Laboratorium mengenai metode transportasi. Nah, saya akan mengerjakannya menggunakan 3 software. Pertama yaitu menggunakan software Microsoft Excel, yang kedua yaitu menggunakan POMQM, dan yang ketiga yaitu menggunakan RStudio. Oke, baik. Jadi sebelum mengerjakan soalnya, saya akan memberitahukan dulu soalnya seperti apa. Nah, untuk soalnya itu kita membahas mengenai kasus pada perusahaan Cendekia Press, yaitu sebuah penerbit buku pelajaran yang mencetak buku di 3 percetakan besar. Ada percetakan A, B, sama C. Nah, masing-masing percetakan itu dia memiliki kapasitas pengemasan yang berbeda-beda. Kalau misalnya percetakan A itu ada 250 box, percetakan B 180 box, dan percetakan C itu dia ada di angka 200 box. Nah, buku-buku yang telah dicetak itu akan dikirimkan ke 4 sekolah, ada SMA 1, 2, sama 3, dan 4. Nah, dengan permintaan masing-masing, SMA 1 itu meminta sebanyak 150 box. Jadi, demand-nya itu ada di angka 150 box. SMA 2 130 box, SMA 3 170 box, dan SMA 4 itu 180 box. Nah, setiap percetakan itu dia memiliki biaya pengiriman per box yang berbeda-beda. Misalnya, kalau misalnya dari percetakan A ke SMA B, dari percetakan A ke SMA 1 itu biayanya adalah Rp40 per box. Percetakan A ke SMA 2 itu Rp45, dan seterusnya, pokoknya udah sesuai ya. Nah, tujuan dari soal ini adalah kita akan menentukan alokasi pengiriman buku dari masing-masing percetakan ke setiap sekolah agar total biaya distribusi itu menjadi seminimal mungkin. Nah, metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini itu disebut dengan metode transportasi. Jadi kita diminta untuk menyelesaikan masalah ini itu menggunakan 3 software. Yang pertama itu ada Excel, POMQM, dan juga RStudio, seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini software yang saya gunakan pertama kali yaitu Microsoft Excel untuk menjawab soal yang telah diberikan. Di sini saya sudah buat 2 tabel, ini tabel pertama dan juga ini tabel kedua. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu dulu. Nah, sini ada baris. Baris itu sudah saya mention percetakan A, B, dan juga C. Untuk bagian kolom juga saya sudah menuliskan SMA 1 sampai dengan SMA 4. Nah, di sini kan ada angka. Angka ini dia menunjukkan biaya pengiriman per box. Angka ini saya dapatkan dari soal. Nah, di sini. Kemudian yang membedakan tabel soal dengan tabel jawaban yang telah saya buat adalah di sini saya menambahkan kolom dan baris untuk kapasitas dan juga demand atau permintaan. Nilainya dari mana? Dari soal juga saya dapatkan. Kalau misalnya semua data-datanya udah saya masukin ke dalam tabel, langkah selanjutnya adalah saya harus memastikan apakah data-data angka dalam tabel ini dia sudah oke atau sudah seimbang, atau dia perlu ditambahkan dummy sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, caranya gimana? Caranya kita menggunakan rumus if. Sebentar, saya ketik dulu. Nah, jadi kayak gini ya rumus if-nya. Jadi dia pakai if, terus jumlah dari kapasitasnya sama dengan jumlah dari demand. Terus di sini kasih keterangan, dia sudah oke, apa dia perlu ditambahkan dummy kayak gitu ya. Langsung aja di enter. Nah, di sini kan bacaannya oke ya, berarti kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya kita fokus ke tabel yang kedua. Nah, jadi kita fokus ke bagian kapasitas dulu nih, kolom kapasitas. Nah, kita langsung bikin rumus. Kita jumlahkan yang percetakan A, kapasitas percetakan A, terus percetakan B sama C tinggal di drag, ditarik. Nah, buat demand itu juga sama, kita bikin rumus, jadi jumlahkan, terus sisanya tinggal ditarik. Kalau udah kayak gini, ini dibiarkan dulu aja kosong, nanti kita isi. Selanjutnya adalah kita mengisi bagian biaya minimum. Biaya minimumnya itu kita isi pakai rumus. Rumusnya adalah sum product ini, terus kalian kasih titik koma atau koma,
yang kedua, tabel yang kedua. Sekarang klik enter. Nah, nanti dia hasilnya bakal 0. Nah, gimana cara kita mengisi bagian-bagian yang kosong ini? Caranya adalah kita menggunakan fitur solver di Excel. Caranya apa? Kalian pencet data di sini, terus kalian pencet solve. Oke, sebentar. Jadi set dulu. Nah, di sini ada set objektif. Untuk set objektif itu kalian pilih biaya minimum. Selanjutnya kita pilih yang min. Kenapa? Karena kita mencari biaya minimum. Kemudian ada by changing variables. Itu adalah yang ini, yang kosong. Selanjutnya ada subject to the constraint, alias kita menuliskan batasannya. Tinggal pencet add. Nah, itu untuk batasan. Yang pertama, misalnya saya mau fokus ke yang demand dulu. Oke, demand ini sama dengan ini juga demand. Terus pencet add. Nah, di sini itu fokus yang kapasitas sama dengan ini juga yang kapasitas. Nih, terus kita pencet oke. Setelah itu kita memilih metodenya simplex LP. Kalau misalnya udah terisi semua, tinggal pencet solve. Oke aja. Nah, nanti dia langsung keisi di sini. Nilai-nilai di sini itu menunjukkan bahwa angka-angkanya itu sudah dibuat seimbang. Contohnya gini, misalnya di percetakan A, barisnya ya, itu ada nilai 120 sama 130. Ini 0, 0. Kalau misalnya jumlahin, itu kan totalnya pas 250. Oke. Terus kalau misalnya di baris yang SMA 1, kita bisa lihat yang di percetakan A itu 120, percetakan B 0, percetakan C itu 30. 120 tambah 30 itu ada di angka 150. Oke. Berarti dia sudah seimbang, sudah pas. Nah, terus didapat juga biaya minimumnya. Dari angka-angka ini didapatlah biaya minimumnya itu sebesar 27.850. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Jadi software kedua saya gunakan yaitu software POPQM. Nah, cara menggunakan POPQM itu ini yang sebelah kiri ya. POPQM itu mencet transportation. Terus di sini number of sources-nya itu 3. Kenapa? Karena ada 3 percetakan di sini, percetakan A, B, sampai C. Terus number of destination-nya itu 4. Karena kita ada SMA 1 sampai dengan SMA 4. Objektifnya jangan lupa minimize karena kita mencari nilai biaya minimum. Oke, langsung aja di oke kan. Nanti di sini ada tabelnya. Kita langsung masukkan aja angkanya. Untuk angkanya saya copy paste aja dari Excel. Bentar. Oke. Nah, nanti nilainya akan seperti ini nih, sama persis dengan yang di Excel. Selanjutnya langsung aja kita pencet solve. Nah, di sini dia bakal muncul angka 130, 20, 120, 10, 170, 180. Nah, di sini juga bakal muncul solution value-nya 27.850. Nah, berarti biaya minimumnya itu 27.850. Ini sama persis kayak yang di Excel. Tapi di sini dia tabel akhirnya tuh beda sama yang Excel. Kenapa? Kalau di Excel kan tadi 120, terus di sini 30. Tapi kalau di sini dia 130, di sini 20. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, kenapa perbedaan itu terjadi? Karena untuk mencari biaya minimum atau solusi yang paling optimal itu di sini ada bacaannya multiple optimal solutions exist. Nah, jadi POPQM sama Excel-nya itu dia memberikan solusi optimal yang berbeda, tapi nilai hasil akhirnya itu bakal tetap sama, seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini untuk software ketiga itu saya menggunakan RStudio. Nah, ini saya sudah buka RStudio dan saya juga udah buka script-nya. Jadi saya mau mengetik codingan atau sintaksnya dulu agar si RStudio ini bisa membaca soalnya dan menjawab. Oke, di sini saya sudah mengetik codingannya. Yang pertama adalah kita akan menginstal dan mengaktifkan package. Selanjutnya kita running.
Nah, kalau misalnya udah diaktifkan package-nya, selanjutnya kita akan masukkan data biaya pengiriman per box. Jadi ini angka-angka ini itu sama persis dengan yang di tabel Excel maupun PMQM maupun soalnya. Nah, ini tujuannya biar si RStudio-nya itu bisa membaca soalnya. Nanti kayak gini kan, nah sama persis. Kemudian kita akan memasukkan data demand dan juga kapasitasnya. Jadi untuk yang R ini yang 250, 180, 200 itu dia merupakan nilai kapasitasnya. Sedangkan yang bawahnya itu dia merupakan demand-nya atau biaya permintaannya. Langsung aja kita running. Yang kayak gini berarti udah terbaca. Nah, yang terakhir kita akan menampilkan hasil. Di sini ada bacaan min. Kenapa? Karena kita mencari biaya minimum. Maka disitu ada bacaan min. Kita running aja. Nah, di sini dia akan muncul angka-angka. Nah, di sini kan 120, 30, 130, 170, 170 sama 10. Nah, angka ini dia tuh sama persis kayak yang di Excel tapi berbeda dengan yang di POMQM. Kenapa? Karena yaitu di POMQM itu dia menunjukkan hasil lainnya. Sedangkan kalau Excel ya dia menunjukkan hasil itu aja. Sedangkan RStudio juga dia menunjukkan hasil ini aja. Tapi tetap aja hasil akhirnya tetap sama, ada di angka 27.850. Jadi seperti itu. Makasih.